Bapak Haji Saudara Yusuf Mansur maupun Bapak Jody Broto Suseno supaya segeralah untuk bisa menyelesaikan kerugian klien kami, ya, hak-hak yang klien kami yang dilanggar supaya direalisasikan segera, ya kan? Ya, karena mengingat mati itu sewaktu-waktu, maka falyatahalahu minhu yauma, maka ya minta kehalalan hari ini saat proses mediasi, jangan sampai nanti berlarut-larut karena umur kita tidak tahu sampai kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi lanjutan gugatan kasus investasi patungan usaha yang melibatkan Jam'an Nur Khotif Mansur alias Yusuf Mansur dan pengusaha kuliner warung stik Jody Broto Suseno kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Setelah melewati 4 kali sidang mediasi dan tidak menemukan jalan terbaik dalam menyelesaikan hak dan kerugian para korban investasi patungan usaha, maka sidang mediasi terakhir ini dinyatakan deadlock atau gagal, hingga sidang akan terus berlanjut ke pokok perkara. Berikut pernyataan lengkap tim kuasa hukum penggugat atas lanjutan sidang mediasi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kami kuasa hukum dari klien kami yang mengikuti investasi program patungan usaha hotel dan apartemen yang dikelola oleh Saudara Haji Yusuf Mansur dan kawan-kawan telah melalui proses mediasi mulai dari pertama sampai mediasi keempat. Nah, ini dari mediasi pertama kami menawarkan resum untuk yang bersangkutan bisa mengembalikan uang investasi klien kami yang dikelola oleh Saudara Yusuf Mansur dengan dikonversikan emas, ya kan? Nah, setelah itu kita minta kerugian imaterial yaitu sebesar 500 juta. Nah, setelah di mediasi kedua mereka menanggapi bahwa mereka hanya sanggup memberikan uang pokok investasi saja, ya kan, tanpa kerugian imaterial. Tapi yang mereka maksud adalah uang kerohiman. Nah, waktu itu di mediasi kedua kerohiman pun tidak jelas berapa yang mau diberikan kepada klien kami. Akhirnya dilanjutkanlah ke mediasi ketiga, sehingga kami juga di mediasi ketiga akan memberikan penawar kepada yang bersangkutan dengan mengurangi, ya kan, resum yang kita minta saat mediasi pertama. Akhirnya di mediasi ketiga mereka tetap masih menunggu dari pihak yang bersangkutan, ya kan, untuk memberikan keputusan. Namun kami memberikan penawaran lagi, yaitu kami tidak minta uang pokok itu dikonversikan emas. Nah, itu menurut kami wajar. Jadi kita tidak memintakan konversi emas, tapi pokoknya saja dengan catatan kerugian imaterial itu dikembalikan, ya kan? Kerugian imaterial itu sebagai tanggung jawab dari Saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu supaya ditanggung jawabi, ya. Karena klien kami ini merasa rugi imaterialnya, ya, baik itu pikiran, tenaga, biaya, ya, selama sebelum proses masuk ke sidang pokok ke gugatan di Pengadilan Negeri, itu kan membutuhkan pemikiran dan keuangan, ya kan. Nah, itu yang menurut kami wajar. Kami minta kepada Saudara Yusuf Mansur untuk mengganti kerugian imaterial 250 juta. Nah, sedangkan untuk mediasi yang terakhir ini kita minta kepada Saudara Yusuf Mansur yaitu pengembalian pokok dan 250 juta. Nah, jawabannya nanti bisa dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Julian. Silakan Pak, mediasi yang terakhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Zulfikar. Ya, saya ingin tegaskan begini loh. Mediasi diharapkan itu bisa ada kesepakatan, tapi ternyata kita tidak sepakat. Tidak sepakatnya di mana? Nah, ini perlu saya jelaskan nih.
perlu saya jelaskan. Kerugian daripada klien kita awalnya kan memang 10 juta 10 tahun yang lalu. Konversi emas tidak setuju, Saudara Ustadz Yusuf Mansur tetap mau kembalikan senilai pokoknya aja 10 juta plus katanya kerohiman 1 juta. Yang kita minta kan, klien kita minta itu tolonglah 10 juta ini ada imaterialnya lah, kerugian imaterial berapa selama 10 tahun ini. Itu yang diminta oleh klien kami. Saya mendengarkan ini permintaan klien kami ini ya dengan rasa ya netral sebenarnya ya. Wajar gitu, yang diminta oleh klien ini sangat wajar, tidak banyak. Dalam gugatan yang kita minta 500 juta awalnya imaterial. Dalam mediasi ini kita turunkan sampai ke 250 juta. Artinya apa? Supaya ini kita ini sepakat gitu antara Saudara Ustadz Yusuf Mansur dengan klien-klien kami ini memenuhi rasa keadilan gitu. Kalau cuma bilang kerohiman artinya kamu mau ngasih klien kami itu kebaikan 1 juta, itu bukan itu yang saya minta, paham? Yang saya minta adalah keadilan. Itu yang saya minta. Kalau dirasakan adil dalam mediasi itu, kami bisa terima. Pun setelah 500, saya ulangi ya, ada itu tadi hukuman. Saya ulangi, kalau dirasakan 500 juta terlalu banyak buat Saudara Ustadz Yusuf Mansur, kita menurunkan sampai ke 250 juta. Benar. Harapannya supaya apa? Supaya ada kesepakatan. Jadi jangan cuma marah-marah di medsos, ya bilang begini begitu. Selesaikan ajalah tugas Saudara Ustadz Yusuf Mansur kepada klien kami. Kita berdamai, selesai. Itu yang saya mau. Ini bulan puasa juga ya. Jadi cobalah perdamaian. Kalau tidak juga ya kita akan ketemu nanti di acara selanjutnya, sidang pokok perkara. Jadi ya sementara ya itu begitu ya. Jadi setelah proses mediasi ini dinyatakan oleh hakim mediator deadlock, jadi tidak ada kesepakatan, walaupun kita sudah menawarkan sewajar mungkin, maka ini akan masuk ke pokok perkara. Dan ingat bahwa dalam pokok perkara kami dan tim maupun klien sudah mempersiapkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang nanti bisa memperkuat ya, gugatan kita yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi kami berharap nanti majelis hakim bisa memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya. Karena proses mediasi ini sudah deadlock, ya maka akan dilanjutkan ke proses pokok perkara. Intinya kami sudah mempersiapkan kasus ini untuk tujuan yang baik, agar hak klien kami itu bisa dikembalikan dan dari yang bersangkutan bisa bertanggung jawab. Jadi kita kembali lagi ke pokok perkara, otomatis kami dalam pokok perkara minta kerugian imaterial dan juga presentasi, ya presentasi 8% apa yang sudah dijanjikan Saudara Yusuf Mansur, baik itu di dalam media televisi maupun yang tertuang di dalam sertifikat. Itu saja.